Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif, telah berkata seorang mu'allif pengarang kitab Mafahim Yajib Antusohah. Beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani yang menulis kitab yang berjudul Mafahim Yajib Antusohah pada halaman 126 di dalam bab At-Tawassulu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wujudih, yaitu perihal bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum terwujudnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassulu Adam bi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam pernah bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa fil hadis, telah tertulis, diceritakan di dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya anna Adama tawassala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Adam telah bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hakim fil Mustadraki, telah berkata, meriwayatkan Imam Hakim yang tertulis di dalam kitab beliau yaitu Al-Mustadrak. Hadatsana Abu Sa'id Umar bin Muhammad bin Mansur Al-Adl, telah menceritakan kepadaku Abu Sa'id Umar bin Muhammad bin Mansur Al-Adl. Hadatsana Abu Hasan Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim Al-Handali, telah menceritakan kepadaku Abu Hasan Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim Al-Handali. Hadatsana Abu Haris Abdullah bin Muslim Al-Fikhri, telah menceritakan kepadaku Abu Haris yaitu Abdullah bin Muslim Al-Fahri. Hadatsana Ismail bin Maslamah, telah menceritakan kepadaku tentang hadis ini Ismail bin Maslamah. Anba'ana Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, telah menceritakan kepadaku, menyampaikan kepadaku perihal hadis ini yaitu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. An abihi, dari bapaknya Abdurrahman. An jaddihi, dari kakeknya Abdurrahman, yaitu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, Umar bin Khattab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan bahwa lammak tarofa adamu al-khati'atah, di saat terjadi kesalahan yang menimpa ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, di saat Nabi Adam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat Nabi Adam masih berada di surga. Ya Rabbi, qala ya Rabbi, maka Nabi Adam berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, as'aluka bihaqqi Muhammadin, aku berdoa kepadamu, aku meminta kepadamu bihaqqi Muhammadin, dengan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma ghafartali, maka sungguh aku mohon engkau ampuni dosaku. Faqala Allah, maka Allah menjawab, ya Adam, hai Adam, wa kaifa arafta Muhammadan, wahai Adam, bagaimana mungkin kamu mengetahui tentang Muhammad? Walam akhlaqhu, padahal aku belum menciptakannya. Qala, maka Nabi Adam menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa naffahta fi min ruhika. Ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau di saat engkau menciptakan aku dengan kekuasaanmu, kemudian wa nafathta fi min ruhika, kemudian engkau meniupkan ruh, nyawa kepadaku. Rafa'tu ra'si, maka di saat itu pula aku mengangkat kepalaku. Fara'aitu ala qawa'imil ars, atau fara'aitu ala qawa'imil arsi maktuban, maka aku melihat di antara tiang-tiang arsmu telah tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
aku melihat di antara tiang-tiang aras tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di situ fa'alimtu annaka lam tudaf ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Maka di situ aku bisa mengambil kesimpulan, tidaklah mungkin engkau menyandingkan namamu yang agung ini dengan suatu nama dari makhlukmu, kecuali makhluk itu adalah makhluk yang engkau cintai. Faqala Allah, maka Allah menjawab, Sodakta ya Adam, sodakta engkau benar wahai Adam, bahwa innahu la ahabbul khalqi ilayya, annahu sungguhnya Muhammad adalah la ahabbul khalqi, adalah makhluk yang aku cintai. La ahabbul khalqi ilayya, Muhammad adalah makhluk yang aku cintai, yang menjadi kekasihku. Ud'uni bihaqqihi, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, ud'uni bihaqqihi, maka sekarang berdoalah kamu dengan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka faqad ghafartu lak, maka aku akan mengampuni dosamu. Walaula Muhammadun, dan seandainya bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka, maka aku tidak akan pernah menciptakanmu wahai Adam. Subhanallah. Seandainya bukan karena Muhammad ini akan terlahir dari keturunan-keturunanmu, dari anak-anak cucumu nanti wahai Adam, maka aku tidak akan pernah menciptakanmu. Subhanallah. Akhrajahu Al-Hakim fil Mustadrak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab beliau yaitu Al-Mustadrak. Wa sahahahu, dan telah mensahihkannya di dalam halaman 200 atau dalam juz 2 pada halaman 600 atau hadis yang ke-615. Kemudian warawahu Al-Hafidz As-Suyuti fil Khasaisin Nabawiyah. Begitu juga Imam Al-Hafidz As-Suyuti telah meriwayatkan hadis ini di dalam kitab beliau yaitu Khasais An-Nabawiyah. Kemudian wasahahu, dan kemudian juga beliau mensahihkannya. Warawahu Al-Baihaqi fi Dalailin Nubuwah. Kemudian Imam Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab beliau yaitu Dalailin Nubuwah. Wa huwa la yarwi al-mawdu'at kama saraha bidzalika fi muqaddimatil kitab. Artinya bahwa Imam Baihaqi tidak pernah meriwayatkan hadis-hadis kecuali hadis-hadis yang sahih. Artinya Imam Baihaqi tidak pernah meriwayatkan hadis-hadis yang maudhu'at atau hadis yang maudhu' atau hadis-hadis palsu. Kemudian wasahahu aidan Al-Qastolani, Imam Qastolani juga mensahihkan hadis ini. Wa Zarqani fi Sarhil Mawahib Al-Laduniyah, di dalam kitab sarahnya Al-Mawahib Al-Laduniyah, Imam Zarqani juga menjelaskan atau meriwayatkan hadis ini. Wa Subki fi Sifa Istiqam, Imam Subki juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Sifa Istiqam. Qala Al-Hafidz Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami juga meriwayatkan hadis ini. Warwahu At-Tabarani atau At-Tabrani fil Awsat, Imam Tabrani juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Awsat. Was-Shahir, dan kitab Jami'us Shahir. Kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa tawasul ini telah terjadi dan telah dilakukan sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Yaitu di saat Nabi Adam melakukan kesalahan karena melanggar ataupun melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu makan buah khuldi waktu di surga, maka Nabi Adam ini bertawasul di saat meminta ampunan dari Allah, yaitu dengan menggunakan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal qabla wujudi, sebelum Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada, karena faktanya Nabi Muhammad dilahirkan dari keturunan-keturunan daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka perihal tawasul ini tidak bisa dipungkiri bahwa tawasul ini ada sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan, dan ada contohnya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab.